Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur terkait dengan ductile styles di zona plastic deformation. Kita sudah tuntas membahas terkait dengan foliasi dan cleavage, maka kita akan masuk ke bagian selanjutnya, lineasi, dan mungkin nanti akan saya berikan bonus ya, berupa bodins. Nah, bodins ini tidak akan dijadikan bagian dari ujian. Teman-teman silakan melihat saja fitur-fiturnya. Ini merupakan tambahan lah ya, pengayaan dari kami. Oke, kita masuk ke lineasi. Apa itu lineasi? Ini sudah disinggung sedikit di awal perkuliahan, bahwasanya ada foliasi dan lineasi ya. Ini merupakan salah satu fitur spesifik. Dan kalau misalkan kita bahasakan, lineasi itu merupakan fabrik yang dapat diwakili oleh struktur garis. Apa itu fabrik? Teman-teman silakan dirujuk pada video awal. Saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan fabrik. Nah, bentuk-bentuk lineasi, rekan-rekan semua, bisa dalam beberapa bentuk seperti sumbu lipatan atau nanti yang kita kenal sebagai mullions ya, atau nanti yang kita kenal sebagai rods dan juga nanti bodins. Bodins itu salah satu bentuk lineasi ya. Tentunya lineasi itu terakibat adanya tarikan mungkin ya, ataupun adanya pemanjangan di sana. Nanti ada penciutan lapisan batuan dan sebagainya. Nah, tentunya lineasi ini lebih umum daripada foliasi. Kalau foliasi spesifik di batuan metamorf, sedangkan lineasi ini dalam artiannya adalah garis ya, teman-teman ya. Jadi ini merupakan struktur garis yang sebenarnya bisa terbentuk di mana saja. Jadi seperti di cermin sesar juga kan kita memiliki striae ya, yang sebenarnya diwakili oleh lineasi juga. Jadi bisa mewakili arah pergerakan struktur tertentu, arah tektonik maupun bisa mewakili arah transport dari sedimen begitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari lineasi yang kita sebut sebagai rods atau rodding ya. Ini sebenarnya garis sumbu yang tersisa, artinya seperti itu. Jadi rods ini sangat panjang dan agregat mineral berbentuk batang dan biasanya seperti kuasa. Nah, ini ya bentuk-bentuk rod begitu ya. Ini rod dari lineasi ini bisa juga menunjukkan arah tertentu karena kalau dari gambar ini dia mewakili lipatan juga, mewakili sumbu lipatan juga begitu ya. Selain dia sebagai garis sumbu yang tersisa. Oke. Lalu kita lanjut ke mullions. Nah, mullions ini kita katakan adanya cekungan dan cembungan di antara lapisan yang mempunyai kekerasan berbeda atau memiliki kompetensi yang berbeda. Ada bagian inkompeten dan ada bagian kompeten. Kita sudah ketahui semua ketika kompeten kan dia akan menghasilkan lipatan tuh, ketika inkompeten kan dia hanya mengalami pemendekan. Jadi ketika kita tekan begitu ya, maka nanti akan ada lengkungan-lengkungan seperti itu. Nah, yang lengkungan-lengkungan ini menunjukkan struktur garis, seolah-olah menunjukkan struktur garis. Nah, tertentu yang memiliki orientasi tentunya dengan trend dan plang. Yang ini yang kita sebut sebagai mullions, begitu kan ya. Nah, rekan-rekan semua, ada 3 tipe dasar dari lineasi yang tentunya nanti kita bisa gunakan. Apakah ini merupakan lineasi tektonik atau sebenarnya artinya gini, kita bisa menggunakan ini berdasarkan tempatnya dan berdasarkan asal muasalnya. Yang pertama adalah penetrative lineation. Jadi ini sebenarnya lineasi yang memotong batuan metamorf. Ini yang kita kaitkan nanti dengan foliasi juga, yang menunjukkan strain tertentu atau perubahan tektonik tertentu ya. Nah, ini lineasi juga sangat umum pada batuan metamorf yang juga ini menunjukkan arah peregangan dari suatu materialnya atau mineralnya ya. Yang kita sebut sebagai extension lineation begitu kan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada juga yang kita sebut sebagai geometric lineation, di mana ini merupakan fitur yang hadir atau yang berada pada geometri struktur, ya. Jadi seperti ini. Sebenarnya ini bukan struktur lineasi yang ada benar-benar ada di lapangan, tetapi karena ada suatu citra atau pembentukan suatu geometri tertentu, makanya kita bisa melihat seolah-olah ada garis. Nah, apa yang jadi contohnya? Contohnya itu merupakan yang tadi ada mullions, lalu pun ada ini ya, ada sebagai sumbu lipatan tadi yang rods begitu. Oke, lalu ada juga surface lineation, jadi ini garis-garis yang dibatasi pada permukaan-permukaan. Nah, ini spesifik hanya pada cermin sesar saja. Karena apa? Karena ketika kita hancurkan cermin sesar yang kita temukan, maka di bagian dalamnya itu tidak ditemukan lagi lineasi. Makanya ini kita sebut sebagai surface lineation. Dia menunjukkan suatu fitur atau arah tertentu saja yang ada di permukaan seperti itu. Oke, ada beberapa proses pembentukannya, tentunya pasti terjadi dari rotasi ya. Ini kita berbicara lagi deformasi secara dasar. Ya, ketika ada agregat yang acak-acakan seperti ini, maka ketika dia ditekan dengan kondisi tertentu, maka dia akan mengalami pemanjangan pada arah tertentu ya. Tentunya dia tegak lurus pemanjangannya terhadap arah tekannya.
yang nantinya ini menggambarkan lineasi-lineasi, baik kita lihat dalam model 2 dimensi ataupun nanti kita bisa sintesakan ke dalam 3 dimensi. Biasanya ketika lineasi itu kita sintesakan ke dalam 3 dimensi, tetap sekali akan menghasilkan, oh ternyata ini struktur planar. Dan ketika planar, itu masuknya ke foliasi. Ini dari prosesnya rotasi yang pertama. Lalu yang kedua itu bisa dari neokristalisasi. Jadi dia ketika di kondisi temperatur tinggi atau temperatur tertentu, maka material ini akan berubah ya, akan mengalami perubahan-perubahan begitu. Seperti gambar ini ketika ditekan dengan kondisi dan temperatur tertentu, maka dia akan menghasilkan adanya mineral-mineral baru yang nantinya menunjukkan arah pemanjangan tertentu begitu ya, atau arah pemendekan tertentu. Oke, ini untuk neokristalisasi. Lalu ada juga dari plastic strain, di mana dia tertarik seperti itu ya. Jadi dia mengalami deformasi plastis, dia terjadi plastic deformation di sana. Juga dapat melibatkan difusi atau disolusi atau ada migrasi dislokasi begitu ya. Jadi nanti ketika ditarik dia akan menghasilkan model tertentu. Nah ini yang paling umum dan juga paling mudah, bukan paling mudah ya, yang paling diharapkan untuk ditemui di lapangan ya, karena ini bisa mewakili strain secara langsung. Oke, dan selain itu juga lineasi bisa terbentuk akibat adanya brittle fractures, tentunya teman-teman ya. Jadi ini tampilan di sayatan tipis khususnya. Ketika ada ini mungkin ada dominus fracture seperti ini ya. Jadi dia akan menghasilkan garis-garis yang menunjukkan arahnya rekahan di situ ya. Oke, ada juga kita sebut sebagai stretching lineation, ini yang mengalami pemanjangan juga begitu ya. Ya, ini ketika ini gambaran pemanjangannya teman-teman semua, baik di ini sebenarnya di batuan yang cukup besar ininya derajatnya ya. Yang seperti di gambar atas ini merupakan batuan di gneiss begitu dan memiliki fitur L tectonics. Teman-teman bisa lihatnya di bagian sini dan di bagian sini di sisi yang berbeda itu terlihat berbeda jauh ya. Makanya itu memang ketika kita menganalisis struktur-struktur di geologi di batuan khususnya, kita tidak bisa menganalisis hanya pada satu bidang saja. Ya, jadi kita harus menganalisis secara beberapa bidang atau nanti kita bisa menggambarkan gambaran 3 dimensi. Karena apa yang kita lihat di hadapan kita belum tentu terjadi yang sama di sampingnya ataupun di atasnya. Jadi kita harus melihat dari beberapa sisi. Nah, dalam itulah ketika kita mau menganalisis fitur batuan yang terjadi di plastic deformation khususnya, kita perlu mengambil sayatan atau kita menyayat batu itu lebih dari satu sayatan dalam satu batuan yang sama. Jadi mungkin harus ada dalam sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu X, Z, ataupun Y dengan Z. Tergantung dari fitur struktur yang ditemui di lapangan. Oke, lalu lineasi pun bisa terjadi pada mineral, teman-teman semua. Jadi ada mineral yang mengalami pemanjangan. Tentunya ini ada mineral-mineral khusus ya. Contohnya adalah amfibol, begitu ya, atau mika dan sebagainya. Oke, dan ini lineasi yang geometrik, teman-teman ya, bukan penetratif. Ini lineasi yang menunjukkan adanya sumbu lipatan di situ. Jadi lineasi berdasarkan dari geometri-geometri yang ada. Nah, tentunya teman-teman semua dari lineasi-lineasi yang kita temui tentunya kita bisa ambil lineasinya, kita ukur teman-teman, baru nanti kita bisa masukkan secara kuantitatif ke dalam stereonet. Jadi teman-teman bisa menentukan di mana cleavage-nya begitu, contohnya seperti itu ya. Jadi struktur lineasi yang terjadi dari perpotongan dua bidang struktur seperti bidang sumbu dan bidang perapisan, perapisan masih garis sumbu. Jika terjadi dalam batuan metamorf, lineasi dapat dijadikan unsur struktur untuk melakukan analisa kinematika atau analisis kinematika yang menggambarkan urutan struktur melalui konsep intersection atau potong-memotong. Nah, tentunya teman-teman ketika berbicara pemetaannya, ketika dalam pemetaan, kinematika deformasi dalam batuan metamorf atau tektonik mikro ya, umumnya mempergunakan simbol untuk mengindikasikan umur struktur ada S1, ada S2, dan S3. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada S0, ada S1, S0 itu merupakan foliasi primer. Dan S1 itu bisa dikatakan foliasi sekundernya begitu. Jadi S1, S2, S3 ya urutan-urutan berdasarkan orde-ordenya begitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini intersection. Dan juga ini merupakan lineasi yang hadir pada silicon line atau pada surface lineation ya. Ini seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini lineasi. Tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya sini udah nggak ada lagi lineasinya. Begitu. Ini contoh dari lineasi dari mineral rekan-rekan semua. Di serpentin ada ya bentuk fibrous.
Ini pun disertai dengan pembentukan ini ya, pembentukan vein yang sudah dijelaskan sebelumnya begitu. Nah, seperti ini ya. Nah, dia mengacungkan fitur garis-garis. Nah, seperti ini juga teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kan kita lihat dua dimensi. Begitu. Dia akan bentuk lineasi seperti ini ataupun pure shear searah dengan arah pemanjangannya ataupun ini ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini gambarnya harusnya gitu. Dia searah dengan bukaannya ataupun bodins teman-teman. Nah, ini ya, bodins itu awalnya balok begini lalu dia ketarik ke kiri dan ke kanan, alhasil dia akan menghasilkan pecahan-pecahan seperti ini. Nah, akan menghasilkan lineasi-lineasi dengan arah seperti panah merah begitu. Nah, tentunya teman-teman ketika lineasinya itu berada pada terbentuk pada deformasi yang cukup tua atau event tektonik yang cukup tua, ketika terjadi event tektonik selanjutnya maka lineasinya pun bisa terlipat begitu ya. Nah, ini salah satu contoh lineasi yang mengalami terlipat begitu. Dan biasanya ini terjadi pada deformasi progresif atau progressive deformation pada shear zone. Nah, ketika melihat lineasi yang terlipat, kita bisa ketahui bahwasanya ini merupakan suatu batuan yang terbentuk pada tekanan yang sangat tinggi sekali begitu ya. Nah, oke, ini merupakan pola lineasi. Jadi lineasi juga kita bisa plot rekan-rekan semua dari arah tren dengan pelangnya, di mana kita gambarkan garis dan gambarkan arah panah kepada pelangnya ya, ke arah pelangnya kemana begitu. Dia menunjuknya kemana. Nah, singkat cerita lineasi ini sebenarnya bisa menunjukkan pola tertentu dari tektonik ya, dari penyebaran tektonik secara garis besar. Tentunya lineasi ini kita perlu petakan dengan skala-skala tertentu begitu. Jadi untuk menunjukkan sesuatu hal, kita juga perlu memperhatikan skalanya. Oke, baik, ini kesimpulan dari lineasi, cukup singkat ya penjelasan dari lineasi. Teman-teman untuk memperdalam silakan dibaca dari textbooknya, dari yang sudah diberikan ya, silakan dibaca baik dari Vossen, dari Twist and More, dari Davis and Reynolds dan sebagainya. Baik, saya cukupkan untuk penjelasan lineasi. Nanti kita bisa masuk ke bagian terakhir ya, ke Bodins begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.